kok bela-bela anti-asing. Keyakinan Adian Napitupulu tak gentar walau dikeroyok seperti Jokowi di 2014. Ungkap dengan cara ini optimis peluang kemenangan Ganjar di 2024. Prabowo siap-siap KO. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Yang saya yakini tidak ada 1 milimeter pun Jokowi tidak pro Ganjar. Karena Ganjar itu produk dia. Saya mencium ada penyusupan ke para pendukung Jokowi dan mulai merekrut mereka atau bahkan memecah belah mereka supaya jalan Prabowo menjadi presiden bisa mulus berjalan. Tim Prabowo masuk lebih dalam ke istana dan memecah belah dukungan di sana. Dia menempel ke Jokowi dan mempropagandakan ke banyak orang bahwa dia, Prabowo, itu sangat dekat dengan presiden. Dan dari sana, tim Prabowo mendekati banyak pendukung Jokowi dan mengajak mereka masuk ke barisan Prabowo dengan iming-iming dan isyarat bahwa Jokowi sudah pasti ke Prabowo. Proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Tak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia. Pengamat Andika Nurwin Maulana menilai bakal Capres Ganjar Pranowo tetap memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024, meski hanya didukung sedikit partai. Dia mengatakan kondisi Ganjar mirip dengan Joko Widodo pada Pilpres 2014, di mana calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengusung Joko Widodo yang hanya didukung oleh 2 partai besar dan punya banyak pengalaman dalam pemilihan umum di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sedangkan Pak Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PBB yang jumlah partai lebih banyak dari jumlah partai pendukung Jokowi. Namun dengan jumlah partai besar tersebut ternyata tetap dimenangkan oleh Jokowi pada Pilpres 2014. Andika menuturkan dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN kepada Pak Prabowo Subianto merupakan pergeseran besar peta kekuatan dalam Pilpres tahun ini. Sebab PAN dan Partai Golkar adalah partai besar, terutama Partai Golkar yang selalu berada dalam koalisi pemerintah. Menurut Andika, hal ini merupakan tantangan dan juga kesempatan kubu Ganjar Pranowo untuk mencari strategi dalam peningkatan figur Ganjar Pranowo ketika beberapa partai besar menjadi pendukung calon presiden lainnya. Andika membeberkan salah satu strategi kampanye yang digunakan Jokowi pada Pilpres 2014 adalah bagaimana cerita suksesnya dalam memimpin kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta untuk mencalonkan menjadi presiden. Beberapa rencana program keberhasilan Jokowi di kota Solo dan DKI Jakarta digunakan sebagai program yang sama untuk Pilpres. Namun tentu saja program-program keberhasilan tersebut dikemas dalam bentuk program tingkat nasional. Sehingga kata dia, masyarakat umum akan lebih mudah memahami, terutama masyarakat yang tinggal di kota Solo atau Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Jokowi. Berbeda dengan Prabowo yang mana masih kurang pengalaman dalam memimpin suatu daerah. Walaupun Prabowo didukung lebih banyak partai besar,
Hal ini menyebabkan banyak pertanyaan yang muncul seperti apa gaya kepemimpinannya Prabowo dalam memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Menurut Andika, sangat sedikit narasi yang bisa menggambarkan bagaimana institusi pemerintah melaksanakan tugas atau perintah lainnya yang diberikan pada masa kepemimpinan Prabowo nanti. Kemudian Andika berkata hal lainnya yang masih mengganjal Prabowo adalah dalam kasus hak asasi manusia atau HAM. Memang pengalamannya sebagai prajurit sebelumnya dalam hal isu HAM selalu dikaitkan dengan mantan prajurit mencoba maju dalam apapun jenis pemilihan umum. Hal itu memang biasa terjadi setiap pendukung calon akan mencoba mencari nilai positif calonnya dan mencari nilai negatif calon pesaingnya. Namun tentu saja isu HAM ini adalah isu yang sangat sensitif, terutama ketika pembahasannya dikaitkan dengan korban isu HAM tersebut. Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu juga meyakini Ganjar akan menang di Pilpres 2024 nanti. Adian bahkan menyinggung deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Adian meyakini kunci kemenangan bukan hanya didukung dari banyaknya partai politik yang mendukung salah satu capres pada pemilu 2024. Adian menegaskan PDIP tak merasa prihatin meski Ganjar hanya diusung PDIP dan P3. Sebab pada pemilu 2014, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala juga tak banyak mendapat dukungan dari parpol di parlemen. Memang Ganjar tak perlu menjadi orang lain untuk mendapat cinta tulus dan kasih dari rakyatnya. Karena dengan menjadi diri sendirilah, Ganjar sudah bisa merasakan betapa dahsyatnya rasa sayang rakyat kepadanya. Ganjar bukanlah Prabowo yang senantiasa memasang topeng bergambar Jokowi di wajahnya demi membranding diri dan meraup simpati dari rakyat. Ganjar bukanlah Prabowo yang seolah-olah mempunyai dua kepribadian antara bengis dan lembut. Guna mendulang suara dari rakyatnya, Ganjar tidaklah sama seperti Prabowo yang selalu mengedepankan makarnya demi kekuasaan yang sifatnya efemeral atau sesaat. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih.
menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh. Yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi.
Begitu menang Pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?